buat teman-teman yang nanya Medium itu masih ada apa enggak, sebenarnya Medium itu udah bubar sih, tapi nggak tahu sekarang diundang sama temen, katanya sih ada kerjaan gitu. Iya ini kerjaannya. Gimik kali, emang masih ada Mediumnya? Iya, ya duduk aja Oke. dulu ya. Iya tadi ngomongin apa tuh di situ? Oh, kami tadi ngomongin, jadi selama ini Medium itu kemana gitu, banyak yang nanya. Jadi aku bilang anak-anak pada sibuk, dan aku bilang juga Medium udah bubar. Jadi cerita dari bubar itu, Kayak FPI ya? iya, anjing. Jadi cerita udah bubar itu relate aja sama acara terakhir kita kemarin. Ah iya, iya benar. Gimana Ya, acara kapan ya? kemarin? Acara itu Desember. Desember 2020 ya. Berarti udah hampir jalan 4 bulan, 3 bulanan lah ya. 3 bulan. Iya kacau sih Pak. Karena kita mempertegas aja sih sebenarnya kalau misalkan ya Medium masih ada. Enggak, sebenarnya Medium itu dibilang bubar sih enggak. Maksudnya kita apa ya? Kita sibuk juga kan. Sibuk sama, lah. Sama kerjaan, terus kayak ada beberapa masalah juga kan. Ya. Kayak misalnya apa? Ketangkep ngepost sembarangan, eksplisit kontennya kayak gitu. Oh ya sempat kemarin tuh akun kita hilang ya. Oh iya, itu yang kemarin kan. Ya udah lama kali tuh. Jadi Ya untuk ini yang acara kemarin, makasih juga ya buat yang udah hadir ya. teman-teman dari Pekanbaru, terutama Megi, Iya Megi, Iki, Ragil, Eja dan Eja teman-teman juga, lah yang udah berkontribusi terutama buat Jabar ya. Oh iya, Kita bukan kita punya teman salah satu namanya Jabar. Iya. Jadi dia apa ya, dengan pendiamnya dia itu kalau dia ngomong agak nyakit hati kan. Iya. Nah, kita bukan ngelupain Jabar. cuma Iya, kontribusinya dikit aja. dikit aja. Dan kalau kita ajak kayak gini, kayaknya duit dia lebih banyak ya. Nggak pernah miskin, Pak. Sama Daret juga teman kita udah ini, Iya, kan udah sibuk sekarang jadi Diterima pengusaha. di ini Ya. di perusahaan ya. Perusahaan ternama tuh di Taiwan. Segitiga cinta bermuda. Iya, makanya itu buat tepung gitu. Iya, makanya itu kadang kita mikir dengan kesibukan kita yang sekarang nih, kita ngelihat perkembangan media-media podcast dan lain-lain itu kan cukup masif ya. Kacau sih sekarang. Iya. Kita terakhir ngetek itu terakhir ngetek enggak, ini beda dari ini ya, beda dari kita live kita acara kita kemarin. Jadi acara kita kemarin itu bisa dibilang enif-nya kita ya. Iya, atau apa sih? Iya sih, Enif memperingati. Tapi itu kan telat, Pak. Telat berapa bulan. Harusnya on time. Cuma karena apa ya? Pandemi juga. Jadi kita mikirnya kalau misalkan kita buat acara, satu sisi kita ya bingung juga mau notice ke siapa untuk izin. Oke Satgas, tapi ya bakalan dikasih atau enggak, masalah keramaian juga kan. Pada akhirnya kita memutuskan setelah dapat banyak informasi dari teman-teman dari luar juga, ya udahlah buat aja gitu. Sampai akhirnya kita ngundang Megi, Eja, Iki, Ragil, teman-teman dari Pekanbaru juga stand up. Buat yang udah nonton tuh luar biasa effortnya. Itu makasih juga buat teman-teman yang udah beli tiket, yang udah bantu support. Benar. Segala macam. Iya itu sih agak ini ya. Agak canggung ya. Kita udah nggak ngetek kapan ya terakhir ya? Kayaknya 2020 ya, 2020 yang episode itu ya. Sebenarnya ada banyak tapi nggak di apa ya? Nggak di up. Karena ntar deh kalau sempat gitu. Ya karena kayak apa ya? Ya kalau misalkan apa ya, dengan kesibukan kita itu tuh kita mikir kayak kita ngasih pur nih sama temen-temen yang mulai eksis di dunia podcast. Sekarang kayaknya udah mulai banyak yang hits tuh di podcast. Di lokal. Lokal. Kita nggak ngomong di luar ya.
di lokal. Ada 1, 2. Enggak, masih ada, mungkin belum ke up kali, mungkin belum terekspos kali kan. 1, 2. Atau belum di tag sama Sepdom. Jadi standarnya podcast atau konten itu harus kerjasama dulu sama Sepdom. Baru udah dibilang, oh ini udah hits nih orang nih, udah di hits nih. Ya kan bener kan, nggak ada sosmed selain Sepdom kan yang emang mumpuni gitu kan. Ada 1, 2, Sepdom sih kedua-duanya. Ya so far sih kalau untuk Sepdom sih apa ya, dia support kali sih untuk teman-teman yang emang di dalam konteks entertain, terus media kreatif segala macam. Dan banyak juga effort yang didapat kalau udah kerja sama Sepdom kayak gitu. How to be famous ya. Dan popularitas menghancurkan silaturahmi. Iya sih sebenarnya. Jadi ya kayak gitu. Anjing. Nah, jadi sekarang sehat. Enggak sebenarnya. Sebenarnya yang ini kan udah lama nih nggak visual nih. Kita makasih dulu lah kepada teman kita yang udah bantu, Iki yang udah mau ngebantuin untuk ini, untuk dari visualnya ya. Karena kan kita kan di Spotify doang kan. Benar. Dan awalnya juga kita berangkatnya dari konten yang visual ya, di YouTube. Kita ada berapa episode? 70 episode. 70 kurang 80 ya. Minus anjing. Iya, jadi sebelumnya buat teman-teman yang belum tahu, jadi Medium itu di awal udah ada konten di YouTube selain di podcast. Kita ngebahas tentang kayak isu, kayak ngangkat-ngangkat lokal-lokal yang emang yang mempunyai masalah. Dan terakhir tuh ada episode yang 2 kali part ya. Itu bahas soal si Reka. Iya. Anjing aku nak blok sama si Reka. Buat Reka, buka blognya anjing. Iya, itu kalau boleh diceritain kenapa tuh, Pak? Enggak, kemarin aku anjing enggak usah lah. Enggak usah. Kemarin balas story-nya. Dia ngapain sih? Apa ya? Dia buat story apa gitu kan. Jadi aku balas, semangat Kak kerjanya gitu kan. Semangat Kak kerjanya. Kita kan baik. Bener sih, iya. Iya kan? Iya. Apa salahnya kita nyemangatin orang kan? Bener, apalagi pandemi dia masih bekerja gitu kan. Jadi ya udah, semangat ya kerjanya. Maksudnya apa, kontol katanya. Jadi kok kayak gitu, apa ya aku balas ya, lupa aku. Jadi ya udah, tiba-tiba ngobrol-ngobrol sama Apis, cerita kan, ini Apis filter. Iya, Apis filter. Cerita kan, ya udah rupanya si Tawi itu banyak kali jobnya emang anjing sih. Emang anjing. Lazada dan lain-lain memang. Kapan nongkrong nggak pernah nongkrong lagi semenjak cuan. Ya udah dari situ. Ya kita di YouTube ada ya Pak ya? Ya sempat kabarnya sempat di WhatsApp untuk take down ya. WhatsApp atau DM? Oh di DM. Di DM ya. Kemarin. Take down ya. Video udah lama. Sekarang mungkin dia lupa. Aibnya sendiri. Enggak aib lah. Enggak aib lah. Itu jadi, kan lebih ke ini dia ya. Ya kita mikir sharing aja sih ya. Ya kalau misalkan sekarang pun masih bekerja ya kita tetap support. Karena banyak teman-teman di luar sana selama pandemi ini memang di PHK. Betul. Nah, sama lah banyak ya, udah ada yang ganti ini kan, ganti nama, ganti perusahaan. Ya. Saya mengalaminya. Jadi udahlah kayak gitu. Jadi makanya untuk sekarang ini kita memberikan yang beda lah sedikit. Apa tuh yang beda? Setup yang beda yang kayak gini. Oh gini. Kayak di podcast doang. Ya, laptop masih kentang, Pak. Ya, sebenarnya ya lagi nunggu ini sih, jual sabu. Makanya tuh bersyukur aja kalau misalkan pada saat itu lu ngasih support ke Reka buat ya semangat kerjanya kakak gitu kan. Jadi kan ke Reka balik lagi ya. Ya jadi ya terlepas dari itu semua ya paling enggak bisa bersyukur lah. Kita juga dengan kesibukan juga nggak ada cuan-cuannya ya Pak. Ya
ya kerjaan yang gitu-gitu aja, terus tiba-tiba dapat kabar, iya bersyukur. Jangan ya, masih kita terkadang kita harus ngelihat juga ya. Ini beli earphone aja, earphone atau headset sih? AirPod ya, beli AirPod aja, kita nggak bisa pak. Sebenarnya bisa, kurang ini aja, kurang eksistensi aja. Iya sih. Kurang, kita harus collab sama ini, collab sama itu. Oh harus collab. Yang ada duitnya. Kalau collab cuma collab doang, sebenarnya ya tergantung orangnya. Kan mau cerita tadi kan tentang ini uang. Iya sih. Uang. Uang benar-benar. Jadi selama Medium belum tag sampai sekarang juga kegiatan Bapak apa nih? Ya lelaki pada umumnya lah. Apa itu? Pulang kerja, tidur, bacol enggak? Iya, enggak. VCS. Enggak lah, paling pulang kerja nongkrong, malam nongkrong, kayak gitu. Standar lah. Bapak anak nongkrong MTV Ampu ya? Lebih ke logo N sih. Apa Love Peace and Gaul apa sih ya kayak gitu. Itu yang di Indosiar bukan? Bukan ya? Planet Remaja kan? Apa sih? Atau Planet Remaja. Atau udah lama. Itu terus kondisi di rumah gimana Pak? Sampai ke rumah Pak. Kan usah, udah lama gak ketemu terus ya kita mikirnya kayak ini aja canggung gitu sih kan. Mau ngomong apa juga. Mana tahu udah pindah ke Perumnas gitu. Iya, yang nggak banjir lagi gitu. Enggak. Tapi by the way kita berharap sama wali kota yang sekarang tuh betul. Ya secara keseluruhan Dumai udah aman lah ya. Sejauh ini aman dari maling tapi nggak aman dari banjir. Enggak juga maling. Enggak juga ya? Maling masih berkeliaran juga kok. Banjir juga masih ada, Pak. Tadi malam hujan kan? Tadi malam hujan sekitar. Di Dumai udah berapa bulan nggak hujan. Terus tadi malam hampir sebulan ya? Lebih. Terus anjing motor. Terus iya sih. Apa? Udah kita belum ada studio. Udah berapa bulan ya nggak hujan, ada lah beberapa. Hujannya ada juga hujan, tapi hujan tipis-tipis, hujan tiba-tiba gitu doang kan. Itu ya udah. Tiba-tiba tuh dari Sabtu sampai Minggu malam, Minggu dini hari itu masih hujan. Sampai pagi. Ya sampai di daerah ada tuh jalan yang emang langganan banjir ya, banjir aja gitu. Tergenang gitu ya. Ya, mudah-mudahan yang baru. Tapi nggak ada yang hati-hati gitu. Biasa kan kalau air pasang naik gitu kayak hati-hati, woi gitu ya kan. Pasti. Jangan lewat sini gitu. Pasti. Tapi kalau yang air hujan nggak masalah. Kayak masih aman nih. Kayak gitu. Buat gitu. Orang-orang Dumai itu ya ini satu apa ya? Orang malas tinggal di Dumai itu banjir. Apalagi dapat rumah atau kontrak atau buat yang kerja ngekos di daerah-daerah yang langganan banjir. Itu yang emang chaos sekali. Iya sih, benar-benar. Kadang orang tuh apa ya ngambil daerah ujung sana kayak Bukit Timah segala macam tuh kan akses ke kota kan jauh. Bener. Jadi kan orang tuh mikirnya ala banjir segala macam, lebih ke motor sih Pak. Iya. Karat. Iya benar sih. Itu apa KLX kemarin sempat patah kan? Patah. Bagi dua. Bagi dua KLX itu Dilas padahal tuh. untuk kadang weekend ngecross kan. Iya. Jadi kita ngebahas untuk ini sih, untuk apa? Patah dua. Podcast. Apa tuh? Podcast di 2021. Enggak 2021 deh, 2020 akhir. Apa sih yang lu harapin dari podcast? Apa? Sebenarnya nggak ada pengharapan yang ini sih. Maksudnya lebih kayak mereka ngebuat podcast, terus ngebuat konten atas kesadaran mereka tuh, bukan kesadaran sih, maksudnya mereka pengen nyampein sesuatu yang emang kayak apa ya, atau ikut-ikutan, emang agak milenial sih ya, milenial ya, atau ikut-ikutan aja. Sebenarnya ada juga yang emang ikut-ikutan. Sebenarnya orang ikut-ikutan itu lebih kayak mereka nonton podcast itu sendiri. Jadi kayak pengen ngerasain gimana sih atmosfernya di podcast ini, terus kayak punya podcast sendiri tuh lucu juga kayak gitu. Iya sih. Kalau menurut aku sih sebenarnya di awal kayak apa ya? Kan kita sebenarnya di awal kan nggak podcast kan? Iya, kita YouTube kan. Lebih dari TV kan. TVRI.
Jadi kayak apa ya? Mikirnya udah di situ. Sebenarnya pas di situ tuh di awal-awal terbebani juga sih. Maksudnya di awal-awal tuh kayak tremor segala macam. Iya sih, sempat kita capeknya tuh capek luar biasa. Kacau kan? Iya, udah bener. kelar tag tuh segala macam. Jadi balik ke sini kayak kadang makanya yang pengen yang ada visualnya. Iya, sampai akhirnya kita memutuskan buat ya udah kita breakdownnya ke podcast aja, platformnya lebih kecil dengan meminimalisirkan teman-teman yang bisa handle ini gitu. Karena skala kebutuhan di media podcast di platform ini juga tidak butuh banyak orang gitu, kayak ya kita cuma butuh alat recording, mic, ya kalau ada mixernya bagus, suaranya jadi kayak ASMR. Oh yang baru yang dipakai sama artis-artis sekarang ya? Iya kayak suara-suara ya yang lagi makan kelihatan ASMR ya. Ini kita udah lama nggak ngobrol, TikToknya udah nggak dapet nih. Sebenarnya dari dulu TikToknya nggak. Sebenarnya ini market kita sih ya kan. Awas nanti jadiin bahan hujatan dari akun apa tuh? Oh nggak tahu ya udah masih ada apa enggak? Iya kayaknya emang prepare ketika Medium naik gitu, dalam tanda kutip akunnya ada, kita yang udah nggak ada tapi nggak pernah upload lagi gitu. Kayak lihat aja ntar kalau udah up ini ada buat lagi ya sebenarnya nggak masalah sih Pak. Iya benar. Nggak masalah. Intinya jangan ini aja sih jumpa terus ngebacok gitu aja. Iya sih jangan sampai lah. Lebih kayak standar aja. Nah kalau lu sendiri kalau misalkan ditanya nih sama teman-teman yang pengen mulai podcast, ada tips dan trik sampai dapat cuan, sampai dapat engagement, listener. Sebenarnya buat teman-teman yang baru mau buat podcast. Nggak bisa bahasa Inggris. Anjing. Enggak, maksudnya buat teman-teman yang baru mau buat podcast apa segala macam, bisa lah kita gitu kan. Ngapain? Maksudnya minta tips and trick. Ya kalau misalnya lu ditanyain secara personal gitu, abang podcast yang udah lama mulai gitu, ya lu bakal ngejawab apa? Iya boleh di email aja. Waduh, ada red nih. Enggak. Apa sebenarnya buat podcast sih santai aja sih, nggak ribet-ribet kali. Nggak ribet. Dari HP pun bisa kan? Bisa. Cuma kita aja yang memperibetkan aja. Bukan memperibet, lebih kayak kita prepare-nya tuh lebih matang aja. Iya. Yeah. Kayak kita dulu belum ada mixer, terus kita ngutang mixer. Wah ya anjing ini belum lunas cuy. Belum lunas, ada satu event lagi. Jadi ya udah, apa ya kalau buat teman-teman yang pengen buat podcast atau media kreatif atau konten gimana segala macam, kalau menurut aku itu positif dan vibes-nya oke, gas aja gitu. Nggak masalah kalau misalkan ada alur yang mirip dan segala macam. Soalnya kan gini, kita balik lagi. Dan Bapak setuju juga, maksudnya kita tuh sendiri tuh udah ada marketnya, bener gak sih? Oh jago sih. Dan nggak ada ide yang pure ide ya? Nggak ada. Iya benar. Ya contohnya kita pun ada juga kita dulu dibilangin sama bujang extender. Yang mana sih Pak? Kontol. Yang awal-awal yang kita lihat, yang ini nonton ini. Yang Froynion bukan? Ya Froynion juga. Froynion kan konsep lama. Dideketin sama itu tuh. Yang satu memang benang merahnya ke sana. Bujang itu siapa? Yang podcast Bujang itu siapa sih? Oh iya, aduh lupa. Saking ada kan? Ada. Emang ada beberapa. Jadi di combine jadilah Medium. Iya, kami pun nggak pure dari kami, enggak. Jadi lebih kayak di isinya aja yang emang mendramatisirkan aja berbeda-bedanya kita mau ngebahas apa segala macam. Dan sebenarnya kalau pengen kita ngebahas yang mereka bawa juga sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah perspektif aja. Betul. Balik lagi kan, gimana? Harus ada pertama kalau mau buat podcast ya harus ada alat. Harus ada alat. Yang terserah sih, maksudnya yang mau proper yang bagus gitu kan. Dan kita pun alat pun kita cek patungan juga kemarin. Iya sih, itu boncos, level boncos yang lumayan lumayan tinggi karena kita spare budget dari pendapatan kita itu kesana semuanya. Ya balik lagi ya niat kan.
kalau misalkan nggak ada itu mungkin nggak ada medium pada hari ini. Dan nggak kalau nggak ada teman-teman yang dari awal support sampai sekarang ya juga nggak ada medium pada hari ini kan. Ya cukup berkembang ya. Mudah-mudahan teman-teman yang pengen mulai dan teman-teman yang udah mulai bisa terus bertahan, nggak apa ya, nggak tiba-tiba hilang gitu. Ya jangan kayak kita lah gitu ya. Iya, jangan kita jangan ditiru lah, karena kita mikirnya itu kayak ya udah coba aja jalan dengan passion lu sendiri gitu. Ya kayak contohnya yang itu lah, maksudnya kalau misalnya udah money oriented kan gitu ya. Kita ngebuat ini ada uangnya enggak segala macam. Nah itu tuh yang harus dihilangkan jadi tuh. Kayak apa ya? Ini soalnya udah sering kita bahas kan, money oriented segala macam. Sebenarnya siapa yang nggak mau uang gitulah. Iya, ya semua orang butuh uang. Iya, contohnya yang kayak kita gawein sama Sepdom segala macam itu kan lebih kayak apa ya, jauh dari kayak kedekatan segala macam ya. Maksudnya kan kalau emang kita teman atau gimana, dan orang tuh pasti ngelihat juga gimana kemampuannya apa segala macam kan. Jadi ya kayak itu contohnya ada dapat kerjaan, dapat ini segala macam. Jadi lebih ke proses dan attitude sih. Dan kayak orang pada berdatangan kan. Iya benar. Banyak yang penting kayak ada satu masuk, ya udah itu. Iya benar sih. Ya selamat dan sukses ya buat teman-teman yang udah mulai dan bakal baru mulai juga. Dan 2021 ini Pak, kalau untuk di podcastnya sendiri kacau sih. Kenapa? Udah vibesnya udah rame kali. Udah rame kali. Kayak banyak ngebahas ya kayak apa ya? Yang horor. Oh. Iya. Itu lokal, banyak lokal yang kayak support your local. Isu-isu segala macam. Ngomong-ngomong podcast, ngomongin soal Spotify, Anchor, media platform podcast lainnya, lu kemarin udah pernah nyoba ngopi di sana belum? Bridgingnya anjing. Di mana tuh? Di coffee shop baru yang lagi apa ya? Yang lagi hype ya. Yang mana nih? Yang punya teman kita. Ya. Teman kita. Ya. Yang punya teman kita udah. Ada berapa banyak sih sekarang coffee shop? Nggak tahu ya. Yang emang spesifik coffee shop gitu? Si kopi kali saya Pak. Si kopi kali ya. Tapi semenjak berteman sama lu terus teman-teman yang lain kayak apa ya? Setidaknya tahu lah V16 itu apa. Siap. Jadi ada beans baru nggak? Iya. Itu tuh si kopi. Jadi ya kadang kayak diketawain gitu kan. Si anjing Jabar gitu juga kadang kayak duduk gitu kan. Ini beans siapa sih? Kopi gitu kan. Sebenarnya kalau kayak gitu yang baru kayak punya teman kita Awan kan. Desember dulu udah ada buka baru ya di Jalan Teratai ya. Ya, Teratai. Itu kopi juga. Karena kan yang dari dulu kan emang kopi kan. Gitu. Dan ini sebenarnya peringatan buat teman-teman yang lain juga. Pribumi sudah mulai menguasai kopi di Dumai. Betul. Dan untung aja nggak ada ini kan, nggak ada kebun kopi di sini kan. Iya benar. Ya ada Desember. Yang sekarang yang baru kemarin tuh yang baru launching itu udah kesana belum? Belum ya. Apa sih itu namanya? Sudut pandangnya. Nggak tahu deh. Itu kopi atau katanya ada makan juga di atas. Oh, tapi bukan coffee shop berarti. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Belum pernah. Terus apalagi itu? Quarter juga. Udah pemain lama paling Vienna sama Beat ya. Iya, Vienna Beat loh. Udah itu aja. Itu aja sih paling. Kita liatin aja siapa yang bakal survive. Di mana? Ini di sini. Oh, di sini. Ini di mana? Ini di Kompas ya, di Jalan Kelakap. Iya. Jalan Kelakap. Buat teman-teman yang mau dekat sama Patrobas sih. Patrobas. Oh, anjing. Iya. Masuk bangsat. Tetap komedi. Beda. Buat teman-teman yang pengen ngopi di Kompas boleh. Ini tempatnya. Tadi si abang tuh bilangnya buka jam 10 ya? Jam 10? Tutupnya jam 10, bukanya? Jam 10. 10. Gak tau lah. Oh iya. Ya datang aja lah. Ada yang putih-putih nih. Apa sih itu namanya? Peju kental. Nah, ini lebih kayak tua Mama Roy. Tua Mama Roy.
Dan buat teman-teman juga yang pengen ya buat teman-teman yang pengen ngasih kerjaan ke kami boleh. Ya mana tahu kan buat teman-teman kita juga. Yeah. Apa gitu makanan atau bener gitu. sih. Kok ngemis sekarang? Kok ngemis ya sekarang. Kelihatan ya. Gak apa-apa lah. Yeah. Terus kita pengen ngasih tahu juga buat teman-teman yang mungkin selama hujan, banjir pasang dan banjir air hujan itu sepatu tergenang sama kotor dan segala macam, itu langsung aja bisa cuci di langsung aja di Paya-Paya. Ya, Paya-Paya. Di Instagram ada namanya Paya-Paya. Sekarang kita partnershipnya kita itu ya. Iya. Paya-Paya. Kemarin kita dapat support budget gede sih. Kita nggak pengen sebut nominal karena lebih ke ini aja sih Pak ya, ownernya megang laptop ya. Sama kemarin kita dipinjamin sama Infocus. Oh, sama Infocus ya. Terima kasih Tanpa Infocus acara sebenarnya tetap jalan sih. Jalan. Tapi sebenarnya itu dikit terus sih sampai sampai sekarang gitu kan. Anjing. Jadi apa lagi ya? Ya terus yang lagi hype juga di di nasional tuh, kita nggak usah ngomong yang paling panjang lah, kita kayaknya durasi udah 25 menit nih. 25 menit nanti ya. Teman-teman juga nggak nonton sampai habis juga nggak enak kan. Jadi kita buatnya yang short time aja. Yang soal yang di Bali tuh gimana? Oh yang orgasme. Apa sih bahasanya orgasme sih. Orgasme itu mungkin buat teman-teman yang belum tahu, lu bisa ngejelasin Boy? Apa ya? Setahu aku sih lebih kayak ngebuat ya orgasme gitu, apa sih? Libido naik atau gimana sih? Lu pernah pas pipis per sekian detik kayak itu lebih kayak tengah malam sih biasanya. Kayak merinding gitu kan, tapi jarang. Oh itu bukan orgasme ya? Bukan orgasme, lebih kayak entahlah, yang setahu aku sih kalau orgasme itu lebih kayak ke perempuan sih. Oh perempuan. Orgasme gitu. Terus kalau untuk laki-laki? Nggak tahu. Jadi kalau dari kalau kita kayaknya aneh-aneh aja ya. Kemarin juga kabar dari Cina swab anal. Swab anal ya. Kayaknya doyan tuh yang temen-temen yang suka anal gitu, kayak ya anal aku gitu. Jadi kayak apa ya? Kita sekarang tuh dihadapkan sama dagelan dalam tanda kutip ya. Banyak lambe sih ya, kayak ya yang tadi swab anal juga, terus kelas orgasme. Tadi juga sempat baca gitu, satu kelasnya itu per orang ngeluarin budget di 7,2 juta rupiah kalau nggak salah. Untuk orgasme aja, untuk tata cara orgasme, tutorial orgasme. Jadi maksudnya itu kayak, dan tadi ada di ini ya, di buka Twitter kan. Terus kayak mereka tuh ada videonya, rupanya videonya itu udah ada di-upload 10 tahun yang lalu. Jadi lebih kayak si pasien tidur, terus si terapis itu, dan pasien itu tidur telanjang ya, bugil kan. Dan terapis itu kayak lebih ke kayak pijit-pijit gitu, tapi pijitnya massage gitu, dan di area-area tertentu gitu. Oh berarti dia ngebuat. Oh dia ngebuat. Dia ngebuat si pasien itu yang organs gitu, si cewek. Iya sih. Jadi sebenarnya kalau ditarik lagi ke belakang, emang nggak ada enak-enaknya juga kalau misalkan berhubungan kalau nggak orgasme kan. Kan banyak tuh mengeluhkan kayak gitu, makanya ada banyak obat kuat segala macam yang dalilnya tuh kalau misalkan lama mainnya orgasme bakalan dapat. Padahal enggak, banyak treatment juga kan. Ya jadi bukan tergantung durasi, bukan tergantung sama ukuran juga gitu, tapi tergantung sama ya lu ngeliat pasangan lu cakep atau enggak sih. Sebenarnya enggak dari fisik juga sih Pak, lebih kayak nggak tahu lah, mungkin orang-orang dari fisik bisa jadi, lebih kayak gimana foreplay pertama aja sih. Gimana? Ya terserah, maksudnya dia gimana ngelakuin ke pasangannya kayak gitu. Iya sih. Ya. Itu udah kayak dokter Boyke ya, anjing. Iya sih. Tapi harusnya yang lebih tapi itu apa ya? Sebenarnya yang meresahkan itu nggak tahu lah, mereka ngebuat kayak gitu, mungkin di luar sana itu udah tabu gitu kan, segala macam. Terus masuk ke Indo, di Bali ya kalau nggak salah,
dan mungkin itu ilegal gitu, nggak ada izinnya segala macam, kayak gitu. Mungkin kayak gitu, dan mungkin orang tuh nggak mau ngelaporin atau emang nggak ada yang. Kalau misalkan ada di sini, lu bakalan ngikutin kelas orgasme nggak? 3 SKS gitu? Kuliah gitu ya? Ya lumayan sih. Ya. Kita bakal kuliah malam, materi kita tentang orgasme. Anak-anak silakan buka bajunya gitu. Nggak. Takutnya ntar yang ini sih, yang anak-anak, takutnya anak-anak di bawah umur kayak gitu. Iya. Tapi kan kalau anak di bawah umur berarti jatuhnya sex educated dong. Dini. Iya. Kayak gitu. Berarti ya kalau untuk di sini ya pasti ditolak Pak, habis-habisan dong. Iya sih. Kayak gimana pun undergroundnya mereka ya pasti tahu gitu kan. Jadi kayak ilegalnya itu sih yang emang kayak tiba-tiba datang buat usaha kayak gitu. Iya. Ya mending ini deh apa? Nggak usah dipublish, atau enggak kalau misalkan pengen usaha gitu juga ya cari memang tempat yang pas. Ya kayaknya nggak usah kelas orgasme deh, kayak kelas apa gitu. Jadi kayak ya tetap ada sisi positifnya, tapi dapat edukasi dari situ gitu. Apa? Iya. Oh, kelas ini, kelas apa? Kelas saham. Kelas saham. Kelas saham. Enak tuh kalau dibahas. Jadi kayak saya sih ngerti kan saham kali ya anaknya. Yo iya. Kayak gitulah. Kelas saham tuh oke juga tuh. Oke tuh. Kayak bisa kita bahas deh. Jadi mana tahu dari sisi penggadaian dari bank-bank BUMN yang punya sekuritasnya juga bisa incas di kita ya. Anjing gila. Tapi ada case juga sih kalau kita ngobrolin saham segala macam, banyak juga teman-teman yang udah udah ke-trap di perusahaan yang dia beli. Iya mungkin lah kayak gitu, aku kurang ngerti juga atau gimana. Terus kayak dia udah kayak satu boncos segala macam, dia pinjaman online. Serius. Segala macam kayak gitu. Jadi kayak stigma saham itu sebenarnya, dan ada juga teman-teman aku di story-nya itu, ada teman aku, teman kampus, kayak dari story itu kayak dia ngeliat kayak pencairan di pos segala macam gitu kan. Kayak aman-aman aja dia main saham gitu kan. Aman-aman aja kok, yang ini nggak aman. Nggak tahu lah case-nya dia udah ketipu atau salah atau gimana, apalagi di era pandemi kan. Nah sebenarnya itu poinnya bukan di main saham sih. Harusnya teman-teman yang pengen mulai invest di saham, itu tuh poinnya adalah investasi jangka panjang di saham. Karena kalau misalkan teman-teman basic ilmu nggak ada, mau trading di saham, mau main-main di saham, ya jangan coba-coba, apalagi harus minjam. Nanti bakalan kita bahas di episode di 264 ya. Oke, 264 ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang dengerin, buat lo juga nih yang tadi bilang medium bubar, ya sempet bubar. Cuma karena vibes-nya lagi naik juga. Nah, ini berarti kita ikut tren dong. Ikut ya enggak lah. Mudah-mudahan kita semua panjang umur ya. Amin. Yang udah support ya thank you, yang belum support ya monggo kita saling apa aja ya, saling kayak bareng-barengan aja. Iya, dan jangan malu sih kalau misalkan bilang jelek ya jelek aja. Jangan ada time yang support your local content. Tai sih. Iya sih. Iya, saya Ade. Andrai. Medium Talk episode reuni. Oh, reuni. Kangen siaran. Kita pamit. Terima kasih yang udah dengar. Bye. Bye.